Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan mencoba membahas sekilas tentang silik kumangu. Silik yang mempunyai persenyawaan atau hubungan erat dengan ajaran Islam, terutama tasawuf, dan juga merupakan silik yang cukup berpengaruh di Minangkabau, bahkan tersebar ke beberapa mancanegara. Mari kita saksikan secara bersama. Silik kumangu dinisbahkan kepada tokoh besar, yaitu Maulana Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, Mursyiduna Kumangu Al-Masyhuri. Beliau merupakan salah satu ulama besar Minangkabau yang wafat sekitar tahun 1932 Masehi. Nama kecil beliau ialah Alam Basifat. Ketika beliau remaja, beliau belajar agama ke Surau Batu Hampar, yaitu kepada tokoh yang menjadi sentral ulama di abad ke-19, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Batu Hampar. Di sana beliau, Syekh Kumangu kecil, menimba ilmu-ilmu agama, mulai dari dasar-dasar seperti tilawah Al-Quran, fikih, tauhid, hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tasawuf. Beberapa tahun beliau belajar di Batu Hampar. Kemudian Syekh Kumangu menjalani kehidupan sebagai pedagang. Lika-liku kehidupan beliau jalani. Bahkan beliau sempat masuk ke dunia parewa. Sampai beliau disadarkan oleh salah seorang aulia Allah yang datang ke tempat beliau berdagang tersebut. Ini sebagai keringkasan dari kisah beliau. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana beliau bermukim puluhan tahun lamanya, belajar agama, kemudian di antaranya yaitu mengambil tarekat Samaniyah Khalawatiyah di kota Madinah kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Beliau memperoleh silik ini, kemudian menciptakan mengajarkan gerakan-gerakannya. Sekembali beliau dari Mekah Al-Mukarramah, yaitu tepatnya beliau mengajarkan di Surau Subarang, Kumangu. Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, di samping beliau merupakan seorang sufi dalam tarekat Samaniyah Khalawatiyah, kalimat Al-Khalidi di belakang nama beliau juga menunjukkan bahwa beliau adalah seorang guru atau pengamal dari tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di antara murid-murid Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu yang dapat kita sebut di antaranya adalah Syekh Muhammad Dali Angku Gadang. Kemudian Syekh Mudo Abdul Kadim Bulubus. Kemudian Syekh Beringin yang bermukim di tebing tinggi Sumatera Utara. Kemudian Syekh Syarif Malim Marajo. Kemudian Ibrahim Panduko dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga anak bungsu dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, yaitu Tuanku Mudo Ismail Rahman. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba menguraikan bagaimana keterkaitan atau persenyawaan antara silik kumangu dengan ajaran-ajaran agama Islam, terutama tasawuf. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tuanku Mudo Ismail Rahman
anak kandung dari Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa beliau Syekh Kumudo Ismail Rahman merupakan salah satu anak kandung dari Syekh Kumangu yang sangat giat mendokumentasikan ajaran-ajaran filosofi olah gerak dari Silik ini. Nah, beliau menyebutkan di awal pembukaan buku yang beliau tulis bahwa filosofi atau adagium dari Silik Kumangu itu adalah zahir lahir Silik mencari kawan, batin Silik mencari Tuhan. Nah, ini merupakan suatu yang penting kalau kita simak. Kenapa begitu? Karena filosofi Silik ini berangkat dari hablum minan nas dan hablum minallah. Di mana letaknya hablum minan nas? Yaitu lahir Silik mencari kawan. Nah, secara zahir, secara nyatanya bahwa Silik Kumangu itu adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara satu orang dengan orang lain. Karena dalam ajaran Silik itu diajarkan seorang itu untuk saling bahu-membahu, saling kerjasama. Bahkan ketika ada perselisihan sekalipun, maka seorang itu dituntut untuk sabar sesabar-sabarnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian guru bahwa dalam Silik Kumangu itu ada 3 langkah untuk mengelak pertama kali. Seorang orang pertama kali mengelak, yang kedua juga mengelak, yang ketiga juga mengelak. Baru pada langkah yang keempat, baru dia boleh untuk mempertahankan dirinya. Nah, ini dalam bentuk hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Kemudian pada adagium yang satu lagi, yaitu batin Silik mencari Tuhan. Apa maknanya? Ini selaras dengan pituah agama, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang pesilat itu memang dituntut untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ibadah, memperbanyak taat kepada Allah. Maka oleh sebab itu seorang, biasanya guru-guru sebelum seorang itu diajarkan Silik, maka mereka terlebih dahulu diberi wejengan, diberi pituah. Apa bentuk pituahnya? Untuk melaksanakan syariat dengan sebetul-betulnya. Melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh, salat 5 waktu, melaksanakan ketaatan, menjauhi segala kemaksiatan dan larangan. Bahkan di antara para guru menegaskan betul dalam bentuk sebuah perjanjian dengan muridnya, bahwa seorang murid itu kalau dia sampai meninggalkan hal-hal yang dituntut dalam syariat, itu bisa berimplikasi kepada pelajaran Silik yang mungkin bisa dilupakan, atau pelajaran Siliknya yang tidak meresap dalam batang tubuh ke dalam diri pribadinya itu sendiri. Nah, ini pentingnya. Jadi secara zahirnya itu bahwa bersilat adalah menyambung silaturahmi antara satu orang dengan orang lain. Nah, satu individu dengan individu lain. Dan secara hakikatnya bahwa silat ialah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, kata mencari dalam filosofi yang diriwayatkan oleh Tuan Kumudo Ismail Rahman bukan bermakna mencari sesuatu yang belum ada. Bukan berarti Allah itu belum ada lalu dicari. Bukan. Makna di sini ialah konotasi. Konotasi mencari dalam makna bertakarrub, memperbanyak cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu dalam berbagai bentuk ubudiyah. Maka selayaknya kawan-kawan atau teman-teman yang berbahagia, memang seorang pesilat atau orang yang belajar Silik Kumangu, memang setelah dia belajar menjadi orang surau. Apa maknanya orang surau? Orang yang rajin datang ke surau melaksanakan taat. Orang yang banyak ibadahnya. Jika sebelum dia belajar Silik mungkin solatnya itu belum teratur, setelah belajar Silik maka solatnya tentu akan lebih teratur. Sebelum belajar Silik kurang penyabar, maka ketika belajar Silik semestinya dia akan lebih penyabar. Dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya solat duha, solat tahajud, memperbanyak zikir dan solawat. Nah, ini di antara persenyawaan antara
Silik Kumangu dengan ajaran-ajaran agama Islam. Maka jelas bagi kita. Nah, pada bagian lain, pada tulisan Tuanku Mudo Ismail Rahman almarhum, beliau menyebutkan bahwa Silik Kumangu ini hanya 25%-nya saja yang merupakan olah fisik. Yang merupakan gerakan-gerakan yang disebut dengan langkah, kemudian dengan sambui, kemudian dengan dan lain-lain sebagainya. Hanya 25% saja. Artinya apa? Dalam 100% secara utuh Silik Kumangu, hanya 1/4 dari Silik Kumangu itu saja sebenarnya yang bentuknya olah fisik. Lalu di mana yang lainnya? 75% dari Silik Kumangu itu adalah bentuk kerohanian. Bagaimana yang disebut dengan ubudiyah, takarub kepada Allah tadi. Nah, pada sisi lain kita juga dapat menjelaskan di mana letak kerohanian ini, yaitu letaknya pada bagian tasawuf. Spiritualitas, yaitu kalau kita akan identifikasi, kalau kita akan memberikan garis di atas pendapat yang kita katakan ini atau di atas kalimat ini, bahwa Silik Kumangu ialah akan berkaitan dengan yang namanya tarikat. Apa makna tarikat? Tarikat apa itu? Yaitu tarikat Sammaniyah. Dan ini memang dalam sebuah manuskrip disebutkan bahwa ukuran Silik Kumangu ialah tarikat Sammaniyah Khalawatiyah, sebagaimana yang diamalkan langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu. Dan yang beliau ambil langsung di kota Madinah Al-Munawwarah kepada Sayyid Muhammad Amir Ridwan Al-Madani, yang merupakan Syekh Tarikat Sammaniyah di kota Madinah waktu itu. Nah, ini dijelaskan secara gamblang dalam sebuah manuskrip tulisan tangan mengenai Silik Kumangu. Di situ disebutkan benar bahwa keterkaitannya itu pada tarikat ini. Nah, tarikat itu sebagaimana yang diuraikan oleh ulama-ulama merupakan salah satu bentuk sistematika dalam melaksanakan beberapa prinsip syariat dalam Islam. Dalam tarikat seorang itu mesti banyak-banyak beribadah, bagaimana betul-betul mentauhidkan Allah bahwa Allah itu adalah Esa, Qul huwallahu ahad. Dalam itu diajarkan bagaimana berzikir, bagaimana berubudiyah. Dan bagaimana titik pentingnya ialah untuk mengittisalkan diri, yaitu menyambung pribadi kita dengan baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan istilah rabitah. Seorang murid belajar dia langkah mim ha mim dal. Maka di antara adab yang disebutkan oleh sebagian guru bahwa dia terlebih dahulu mesti rabitah kepada gurunya, dan gurunya kepada gurunya, guru kepada gurunya, guru kepada gurunya, sampai di akhir sekali maka rabitahnya itu mu'an'anah kepada Sayyidul Kaunain, penghulu dunia dan akhirat, penghulu alam semesta, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada bagian lain dari filosofi Silik yang disebutkan oleh Tuanku Mudo Ismail Rahman dalam bukunya. Ini cukup penting bagi kita bersama. Apa itu? Yaitu jago tali nak jen putui, jago raso nak jen hilang. Apa tali yang tidak akan putus itu? Yaitu tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kata kiasan konotasi. Tali kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan hubungan kita dengan Allah itu pakai tali, maka tali yang tidak akan putus itu ialah tali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan putus? Sedangkan langkah Silik itu adalah alif lam lam ha. Sedangkan gerakan-gerakannya adalah mim ha mim dal. Nah, secara zahir saja gerakan sudah menunjukkan ketersambungan walaupun pada asma, pada bagian kalimah Allah dan kalimah Muhammad. Kalimah Muhammad.
Nah, kemudian jago tali nak jan putih, jago raso nak jan hilang. Nah, perkara rasa. Kalau masalah raso akan disebutkan, maka kalimat menurut ulama sufi, malam yazuq lam ya'rif. Orang yang belum merasakan, belumlah ia akan tahu. Nah, jadi rasa mana yang dimaksud pada kalimat ini? Maka tentu rasa yang disebut oleh ulangan ulama-ulama kaum sufiyah. Apa itu? Yaitu rasa tajalli. Bagaimana rasa takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawa indak ba'antaru dake indak basin Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, mungkin itu yang dapat kita sebutkan pada bagian ini. Bagaimana ketersambungannya. Dan memang banyak penjelasan mengenai ini. Ini hanya sekedar ringkasan bagaimana kita menjelaskan tentang keterkaitan antara Silik Kumangu dengan ajaran-ajaran agama Islam, persenyawaan dengan ajaran-ajaran tasawuf. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kawan-kawan yang menanyakan, kenapa ketika di lapangan antara satu gerakan Silik Kumangu dengan Silik Kumangu lainnya terdapat perbedaan, bahkan ada yang jauh mencolok perbedaan itu. Nah, sebenarnya topik ini sudah menjadi diskusi dan kita teringat dengan salah satu bagian dari buku yang ditulis oleh Dr. Andus Haji Rusdi almarhum. Beliau merupakan salah seorang pewalis Silik Kumangu di Kumangu. Beliau betul mewanti-wanti bahwa Silik Kumangu ini memang harus dijaga keaslian dan kemurniannya. Jangan sampai sebuah silik dikatakan Kumangu, padahal secara batang-batang atau pada prinsip-prinsipnya jauh sekali. Nah, kemudian ini juga disebutkan oleh Tuan Komodo Ismail Rahman bin Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Kumangu dalam beberapa bukunya, termasuk dalam riwayat ayah beliau sendiri itu riwayat Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Kumangu. Beliau betul menggarisbawahi pada bagian mukaddimah bahwa seorang yang akan mengajarkan silik ini betul-betul harus menjaga dan berhati-hati. Jangan sampai salah ajar, kemudian hal-hal yang tidak patut lainnya. Nah, dalam buku almarhum Bapak Haji Rusli, beliau sebenarnya tidak menampik bahwa perbedaan-perbedaan ini sebuah keniscayaan. Nah, maklumlah, silik ini akan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, bahkan dikembangkan oleh para pemangkunya sendiri. Nah, tapi bagi kita, teman-teman yang berbahagia, setidaknya dalam hal menjaga kemurnian tadi, kita dapat menengok pada bagian pertama, yaitu pada bagian batang-batang atau pondasi-pondasi dari silik itu sendiri. Tadi sudah kita sebutkan bahwa langkahnya itu adalah langkah alif lam lam ha atau mim ha mim dal. Maka di situ bisa menjadi barometer bagi kita sebenarnya. Nah, kemudian pada bagian batang-batang yang lain, misalnya masalah sambui, masalah gele, kemudian masalah dan lain sebagainya, amaliyah dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama yang dapat menjadi barometer bagi kita. Nah, yang kedua, yang bisa menjadi barometer lain bagi kita dalam rangka kemurnian ini ialah kita menengok dari segi keterkaitannya dengan amaliyah tarikat. Nah, karena tadi sudah kita sebutkan bahwa batinnya ialah mencari Tuhan. Batinnya mencari Tuhan. Nah, ini dua hal yang kita kira penting. Penting walaupun penjelasannya tentu tidak akan kita uraikan pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama tadi, bahwa kita mesti melihat dari bagian batang-batang pondasi dasar silik itu sendiri, yaitu alif lam lam ha atau mim ha mim dalnya. Yang kedua, terkait atau tidak terkaitnya silik itu dengan tasawuf. Kalau Silik Kumangu jelas, sebagaimana yang diuraikan oleh pemangku-pemangku seperti Tuan Komodo Ismail Rahman, kemudian yang diuraikan oleh Syekh Haji Abdul Malik Bulubus dalam
kemudian dan beberapa kitab-kitab warisan yang kita temukan, memang bahwa Silik Kumango dia akan berkaitan dengan tarekat. Yaitu tarekat yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango, tarekat Samaniyah Khalawatiyah. Yang berbahagia, kita masuk pada bagian terakhir dari video kita ini. Apa sebenarnya hikmah dari Silik ini? Setidaknya ada dua macam hikmah. Terutama yang kita bahas ialah Silik Kumango. Bahwa pertama sekali Silik Kumango adalah sebagai jalan dakwah. Jalan dakwah. Bagaimana bentuk dakwah? Yaitu membawa kaum remaja, para pemuda, masyarakat secara umum untuk datang ke surau, artinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dapat kita perhatikan dari beberapa hal yang diperbuat oleh ulama-ulama pemangku Silik ini, bahwa mereka menjadikan Silik ini sebagai salah satu bentuk dakwah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dalam satu bagian lagi-lagi kita akan mengutip Tuan Komodo Ismail Rahman, bahwa Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango, beliau menyebutkan bahwa Silik ini tidak boleh diajarkan kecuali kepada orang yang beragama Islam. Kalau belum orang itu beragama Islam, maka Silik ini tidak boleh diajarkan. Artinya apa? Ya memang harus Islam. Nah, dan beberapa ulama kita sudah menjadikan Silik ini sebagai jalan pertobatan bagi orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat. Mereka sudah lama maksiat, kemudian belajar Silik. Nah, disinilah mereka kemudian menobatkan dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada bagian yang pertama. Nah, hikmah yang kedua, teman-teman yang berbahagia, bahwa Silik ini menjadi wasilah, menjadi jalan untuk dapat melaksanakan syariat dengan sempurna. Perlu digarisbawahi bahwa Silik itu bukan tujuan. Dia merupakan sekedar wasilah yang tujuannya tak lain ialah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi.